Pemirsa, pasca pengesahan Undang-Undang Pemilu yang menetapkan ambang batas pemilihan presiden 20 hingga 25%, geliat partai politik mulai menguat mencari lawan potensial bagi Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Jika para elit kini tengah berkalkulasi bagaimana dengan rakyat sendiri, sejauh mana tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Joko Widodo dan sejauh mana hiruk-pikuk politik elit mempengaruhi pilihan rakyat. Untuk mengulasnya telah hadir di studio peneliti dari Saiful Mujani Research Center, Sirojudin Abbas. Pak Abbas, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Abbas, kita akan langsung ya melihat ini adalah survei yang terakhir dilakukan oleh SMRC pada tanggal 14 sampai 20 Mei atau kurang lebih beberapa hari setelah Pilkada DKI Jakarta. Kita akan lihat bagaimana kinerja Jokowi dinilai oleh masyarakat, ada 1.350 responden. Ini juga sebetulnya ingin mencari apakah betul spekulasi yang berkembang bahwa ternyata Pilkada DKI ini bisa tidak berimbas pada peta politik secara nasional, apakah berimplikasi pada pemilu dan juga Pilpres 2019. Tapi kalau kita lihat dari grafik ini, ternyata kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih dibilang tinggi. 9 yang sangat puas, 9%, kemudian 58%, berarti 67%. Apakah angka ini, Pak Abbas, ini bertahan sampai sekarang, terutama pasca pengesahan Undang-Undang Pemilu dan juga Perpu Ormas? Kalau menurut analisis kita terhadap tren approval publik ke Jokowi, kelihatannya ini tidak akan banyak perubahan. Ada kemungkinan naik bahkan dari 67 sekarang mungkin naik sekarang 68 atau 69. Karena kalau kita lihat peristiwa Pilkada DKI yang sangat panas, melibatkan emosi banyak pihak, termasuk ada mobilisasi keagamaan di situ, ternyata kita melihat tidak ada dampak serius bagi peta politik di elit nasional, terutama dalam peta perebutan kursi presiden, di mana Pak Jokowi kelihatan tidak mengalami penurunan yang serius, malah justru ada kenaikan, gitu. Dan dengan jarak yang stabil dari survei kita sebelumnya. Jadi meskipun DKI sangat panas, ternyata tidak ada efek. Dan kalau kita lihat 2 bulan terakhir, tidak ada peristiwa politik yang luar biasa sebesar atau lebih besar dari peristiwa politik di Pilkada DKI Jakarta. Saya masih belum melihat indikasi bahwa akan ada perubahan dalam 2 bulan terakhir ini. Bagaimana dampak dari pengesahan Undang-Undang Pemilu dan juga Perpu Ormas yang dikeluarkan oleh Presiden? Apakah itu bisa mempengaruhi elektabilitas dari Jokowi? Kalau saya ragu, itu tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi publik terhadap kemampuan dan kinerja Pak Jokowi. Lalu pada elektabilitas Pak Jokowi dibanding calon-calon yang lain. Karena itu sifatnya sangat elit, Perpu mungkin agak efek ke massa cukup besar. Tetapi kalau pengesahan Undang-Undang Pemilu itu adalah persoalan elit partai-partai. Ini soal survival partai-partai yang di DPR dan partai-partai baru. Gitu. Apakah nilai partai gitu akan dibuat sama antara partai lama dengan partai baru dengan misalnya presidential threshold di angka 0%, atau tetap mereka mendapatkan nilai untuk modal negosiasi di pencalonan Pilpres nanti. Dan kelihatannya yang kedua itulah yang dipilih di DPR. Jadi ini pertarungan di atas saja ya, kalau pertarungan masyarakat sebetulnya tidak terpengaruh oleh pengesahan terpengaruh. Undang-Undang Pemilu ini. Bagaimana dengan Perpu Ormas? Konkretnya seperti apa? Apakah sama sekali tidak memiliki dampak? Rasanya juga tidak mungkin kan? Mesti ada dampak, tetapi dampaknya bukan pada konstituen Pak Jokowi yang sudah ada di sana. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari survei-survei kita sebelumnya juga, sebetulnya melakukan aksi-aksi besar menentang Ahok, melakukan kritik terhadap Jokowi selama Pilkada DKI itu siapa sih gitu. Kalau lihat irisannya ternyata kalau kita cross tabulasi dengan pilihan presiden mereka, mereka memang bukan pemilih Pak Jokowi. Nah, itu sebabnya kalaupun Perpu Ormas ini dipersoalkan oleh sebagian pihak, gitu, dengan tuduhan macam-macam termasuk mungkin melampaui kewenangannya atau sedikit otoritarian, tuduhannya seperti itu. Pihak-pihak yang kritis terhadap itu, saya menduga bukan, terutama masanya pada level massa, bukan mereka yang terdampak langsung dari kalangan pemilih Pak Jokowi. Bahwa kritik dari kalangan Pak Jokowi juga banyak, saya pun mengkritik dengan caranya, tetapi
objektifnya dan kebutuhan jangka pendek, jangka panjangnya, tetap Perpu itu juga bisa tetap diterima. Oleh karena itu, saya belum melihat ada indikasi kuat bahwa ada migrasi negatif artinya pindah dari pendukung Pak Jokowi ke mendukung tokoh yang lain. Oke, meskipun katanya Perpu Ormas ini juga bisa mengancam demokrasi, tetapi yang saya lihat SMRC juga mengeluarkan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia yang dinilai oleh masyarakat. Kita tampilkan terlebih dahulu grafisnya. Ini tren pilihan presiden. Kita balik dulu ke sistem demokrasi. Ya, ini dia kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, sangat puas dan cukup puas. Ternyata angkanya masih jauh mendominasi daripada yang kurang puas dan tidak puas sama sekali. Ini artinya apa? Artinya proses pemerintahan dan proses politik yang berlangsung di negara ini masih dipersepsi di dalam koridor wajar demokrasi. Artinya di situ ada jaminan keterbukaan, ada jaminan terhadap perbedaan pendapat, ada jaminan untuk berkumpul dan berorganisasi, dan ada jaminan untuk berpartisipasi lewat jalur-jalur politik yang normal. Dan konflik tidak terlalu mengancam, meskipun ada banyak kasus teror, tapi kecil-kecil gitu. Tidak mengancam stabilitas sosial ekonomi secara makro nasional. Oleh karena itu, publik masih menilai bahwa demokrasi sebagai sistem politik kita, meskipun ada kelemahan, masih tetap dianggap yang terbaik, bahkan dibanding dengan model-model. Oke. Ini dilakukan surveinya pasca Pilkada, yaitu bulan Mei, sebelum adanya pengesahan atau diterbitkannya Perpu Ormas. Kita tahu juga ada aksi kemarin barusan, aksi 287 yang dilakukan untuk menentang Perpu Ormas. Nah, selama ini kan Perpu Ormas ini juga pemerintah disebut-sebut otoritarian, kemudian mengekang kebebasan. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi kepuasan terhadap jalannya demokrasi? Saya tidak terlalu yakin akan punya efek langsung. Bahkan justru kalau melihatnya dengan cukup hati-hati, urgensi tentang lahirnya Perpu itu menjadi jelas terlihat. Gitu. Misalnya gangguan terhadap ideologi negara, terhadap fondasi kesepakatan bersama tentang pendirian negara ini bisa dieliminasi, setidaknya dicegah, gitu. Tanpa harus mencegah hak asasi orang per orang untuk berorganisasi. Tapi kalau mengganggu yang substansi dari sistem kenegaraan kita, itu menjadi tanggung jawab negara untuk mencegah sebelum itu terlambat. Baik. Nah, soal prosedur saya kira di dalam Perpu Ormas juga ada kesempatan untuk appeal misalnya, atau untuk dikontes di DPR, diterima atau tidak diterima gitu, atau lewat MK misalnya dipersoalkan. Jadi masih terbuka ruang demokratis untuk warga mengekspresikan dan menuntut hak-hak berpolitiknya. Ada jalurnya sendiri ya, jalur hukumnya. Baik, kita akan melihat lagi tren pilihan presiden. Ternyata Joko Widodo ini masih memimpin dan gapnya cukup jauh apabila dibandingkan dengan Prabowo Subianto, apalagi dengan SBY. Jokowi dengan Prabowo Subianto menarik karena minggu kemarin baru ada pertemuan antara SBY dengan Prabowo, dan di situ isunya yang bermunculan adalah bisa saja ada koalisi di tahun 2019, terutama memasangkan Prabowo dengan AHY. Kemungkinannya seperti apa yang Anda lihat? Saya kira kalau kemungkinan dalam politik ya kita harus tetap buka gitu, bahwa ruang negosiasi, ruang kerjasama itu masih mungkin ada. Tetapi saya kira masih terlalu awal saat ini untuk menarik pertemuan yang pertama dalam sekian tahun terakhir gitu menjadi model kerjasama yang dibayangkan sebagai koalisi ke Pilpres 2019. Saya kira terlalu dini, terlalu terburu-buru sampai ke wilayah itu. Yang mereka lakukan saya kira lebih ke penegasan sikap politik mereka berhadapan dengan pemerintah. Pak SBY dan Partai Demokrat selama ini menempatkan dirinya sebagai penyeimbang. Penyeimbang di tengah-tengah. Gitu. Tetapi dengan kesimpulan dari Perpu Pemilu kemarin itu memberikan kesempatan Demokrat dan Gerindra untuk berada di dalam satu blok yang sama, yaitu blok yang menolak
keputusan koalisi pemerintah. Dan itu menempatkan Demokrat saat ini menjadi lebih terbuka sebagai partai oposisi. Dan demikian saya kira pernyataan-pernyataan Pak SBY soal perlunya check and balances, soal pentingnya menjaga supaya tidak ada abuse of power misalnya di pemegang kekuasaan pada level apapun. Saya kira itu menegaskan posisi Demokrat yang lebih clear, lebih warnanya lebih jelas sekarang terbuka bahwa mereka bagian dari oposisi dan bergandengan dengan oposisi yang sudah lama. Tapi apakah akan berkoalisi atau tidak di tahun 2019 ini kemungkinan saya kira masih sangat open banyak. end, masih sangat terbuka. Baik, terima kasih Pak Sirojudin Abbas atas waktunya bersama kami. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan konstelasi politik yang ada di Indonesia saat ini.